Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada Ramadan tahun ini kita bisa berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam mari bersama kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di dunia, terkhusus syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara malam yang paling agung dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia, malam yang penuh keberkahan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadr ayat 3. Mengapa malam itu begitu mulia? Karena malam itulah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadr ayat 1. Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka salah satu amalan yang paling utama yang bisa kita amalkan adalah menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan diganjar dengan pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Bayangkan saja jika kita membaca Al-Quran pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita hidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh kekhusyuan. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih intens lagi di dalam bertadarus ataupun tilawah Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau
lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan, karena Jibril alaihissalam menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran dengannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini menunjukkan betapa pentingnya tadarus Al-Quran secara rutin di bulan Ramadan. Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, memperbaiki tajwid, dan menargetkan khatam Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak hanya sebatas kita tilawah bertadarus Al-Quran, tapi kita juga harus memahami makna ataupun mentadaburi Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, dan petunjuk itu tidak akan bermanfaat jika kita tidak memahaminya. Oleh karena itu, tadabbur Al-Quran, memahami makna dan merenungi maknanya Al-Quran adalah hal yang sangat penting. Luangkan waktu untuk membaca terjemahan Al-Quran dan tafsirnya. Dengan tadabbur, kita akan menemukan petunjuk-petunjuk hidup. Dengan tadabbur, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah serta pelajaran berharga yang akan membimbing kita menuju kebaikan dan kebenaran. Ini akan meningkatkan tentunya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Puncak dari interaksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Al-Quran bukanlah hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukanlah hanya sekedar teori, melainkan sebuah konstitusi hidup bagi seorang muslim. Setiap perintah dan larangan dalam Al-Quran harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya terkait akhlaknya baginda Rasul. Kata beliau, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Maka ini berarti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari beliau. Demikian pula seharusnya kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam beribadah, dalam berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tetangga, bermuamalah, maupun berinteraksi dengan keluarga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar adalah kesempatan yang sangat berharga. Belum tentu kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun yang akan datang. Maka jangan sampai malam-malam ini kita lewatkan dengan begitu saja. Mari kita tingkatkan ibadah. Kita hidupkan malam Lailatul Qadar terkhusus dengan memperbanyak tilawah tadarus Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.